Jika Anda benar-benar tertarik terhadap peristiwa bencana, inilah saatnya untuk menonton beberapa film TV pasca kiamat dunia terbaik. 10 film ini mencakup berbagai topik, mulai dari epidemi virus hingga invasi luar angkasa hingga penghancuran nuklir total. Sekarang mari kita mulai videonya. Number 10. Film ini dibuat berdasarkan buku dengan nama yang sama oleh Jacques Loeb dan Jean-Marc Risset. Acara ini diatur dalam waktu di mana keseimbangan ekologi bumi telah rusak parah dan seluruh planet telah berubah menjadi daratan es. Narasi berpusat pada sekelompok orang yang masih hidup yang telah menemukan perlindungan di sebuah kereta api mewah yang melakukan perjalanan tanpa henti di seluruh dunia, memberikan kekuatan dan menjaga semua orang dari kematian pada saat yang sama. Namun, setelah bencana, orang-orang di kereta telah dibagi secara ketat ke dalam kelas-kelas dan mau tidak mau ditarik ke dalam pemberontakan untuk menggulingkan tatanan sosial yang didirikan secara paksa dan distribusi persediaan terbatas yang tidak adil. Narasi inti acara ini membahas topik-topik perjuangan antar kelas, dalam kesetaraan dalam masyarakat dan ekonomi untuk bertahan hidup, sementara kelas bawah mencoba untuk menguasai kereta api dan mengakhiri ketidakadilan. Acara ini bergaya dan memiliki plot fiksi ilmiah hebat yang mengendarai hutan belantara yang tak berujung dan menarik perhatian Anda dengan gagasan anehnya tentang bumi beku dan elemen bertahan hidupnya yang gila. Plotnya sangat menawan sehingga Anda akan bersemangat dalam mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Number 9. Ini adalah seri thriller pasca kiamat dunia yang disutradarai oleh Pavel Kostomarov. Kisah ini terjadi di Moskow, di mana penduduknya telah terkena virus mematikan yang menyebabkan penyakit misterius. Sebelum ada yang menyadari apa yang terjadi, penyakit menyebar dan seluruh kota semakin berubah menjadi sebuah kota yang selamat tanpa pemerintahan. Sebagai akibatnya, kota ini terisolasi dengan setiap pintu masuk disegel, dan plot utama berpusat pada Sergei dan keluarganya ketika mereka mencoba melarikan diri dari wabah, ke sebuah pulau untuk berlindung dari kemungkinan terinfeksi dan naik kapal perlindungan. Namun, itu tidak semudah kelihatannya, karena mereka menemukan banyak rintangan di sepanjang perjalanan, menangani masalah pribadi dan belajar bagaimana tetap hidup. Seiring dengan skenario pasca kepunahan yang menarik, film ini juga menampilkan drama keluarga yang menambah daya tarik plot utama dan membuat Anda berada di ambang ketegangan dan sensasi. Juga, kurangnya tema epidemi zombie memisahkan film ini dari drama kiamat lainnya, yang bagus jika Anda ingin istirahat dari pertunjukan adegan zombie pada umumnya. Number 8. Itu adalah film thriller misteri pasca kiamat dunia yang dibuat oleh Bobby Barbashioro. Kisah ini disetting dalam lingkungan yang diganggu oleh kabut misterius dan menceritakan kisah sebuah keluarga yang didorong ke dalam ambang kehancuran oleh dunia baru ketika mereka berkelana dengan orang lain untuk mencari sumber dan pengobatan untuk kabut misterius yang dikenal sebagai miasma, yang menyebabkan orang menjadi gila. Serial ini hanya terdiri dari 6 episode, dan sementara ada banyak misteri yang muncul sepanjang perjalanan mereka. Di film ini tidak ada penutupan yang mengarah ke kesimpulan yang sangat tidak memuaskan. Meskipun plotnya bergerak sangat lambat, ia berhasil menemukan perpaduan sempurna antara fiksi dan aksi hebat, dan mengandung ketegangan yang cukup di seluruh narasi yang bergerak lambat untuk membuat Anda tertarik. Itu tidak sempurna, tetapi layak untuk ditonton. Number 7. Ini adalah seri misteri fiksi ilmiah yang dibuat oleh Terry Matalas dan Travis Fick. Jika Anda sudah menontonnya, mungkin film ini adalah salah satu favorit Anda. Jika tidak, itu akan menjadi sesuatu ketika Anda menontonnya. Narasi disetting pada tahun 2043 dan berpusat pada penjelajah James Cole, yang disewa oleh sekelompok peneliti untuk kembali ke masa lalu ke tahun 2015 untuk mencegah kelompok misterius yang dikenal sebagai tentara 12 monyet yang melepaskan penyakit mematikan. Dalam garis waktu awal Cole, penyakit menular menghasilkan epidemi yang menyebabkan kematian 7 miliar manusia pada tahun 2017, dan variasinya yang berkelanjutan pada akhirnya akan menyebabkan kepunahan umat manusia. Jadi pada tahun 2015, Cole mencari bantuan dari Dr. Cassandra Relih yang berbakat, dan bersama-sama keduanya bekerja untuk mengidentifikasi dan menemukan pasukan misterius 12 monyet yang terus-menerus berada satu langkah di depan mereka. Perjalanan waktu dan epidemi yang mengerikan terbukti menjadi kombinasi mematikan untuk drama ini. Ini adalah pertunjukan yang menakjubkan dengan cerita fenomenal yang membawa Anda pada pencarian epik yang melibatkan perjalanan waktu, suasana pasca kiamat, dan fiksi ilmiah. Number 6. Ini adalah seri aksi horor pasca kepunahan yang dibuat oleh Neil Labute. Kisah ini disetting dalam waktu dekat pasca kiamat di mana vampir memerintah. Karakter utamanya adalah Vanessa Van Helsing,
keturunan pemburu vampir terkenal yang terbangun dari keadaan tidak sadar setelah dinyatakan meninggal dan menemukan dirinya di alam semesta pasca kiamat di mana vampir telah mengambil alih umat manusia sebagai konsekuensi dari ledakan yang menutupi seluruh planet dan puing-puing dan mencegah siang hari mencapai permukaan. Di sisi lain, dia adalah harapan terakhir umat manusia, berkat golongan darahnya yang tidak biasa, yang memungkinkannya untuk mengubah vampir kembali menjadi manusia. Sekarang, dengan kemampuan misterius ini, Vanessa tetap menjadi target buruan utama para vampir, sementara dia dilindungi oleh seorang petugas yang dikirim untuk melindunginya dan dokter yang menyelamatkannya, memungkinkannya untuk memimpin pemberontakan untuk melawan vampir. Perkembangan acara disertai dengan cerita sekunder yang menarik, karakter yang solid, dan efek visual yang luar biasa. Pertunjukan ini cukup menarik, jadi periksalah jika Anda ingin menonton pertempuran berdarah, aksi vampir gila, dan kisah pasca kiamat modern. Number 5. Itu adalah seri petualangan aksi pasca kiamat yang dibuat oleh Alfred Gough dan Miles Miller. Kisah ini diatur 5 abad setelah bencana yang menghancurkan sebagian besar planet ini. Sementara itu, para baron adalah penguasa wilayah yang disebut Badlands, yang mempertahankan otoritas di seluruh wilayah mereka sendiri dan mengumpulkan legiun pejuang mematikan yang dikenal sebagai Clippers, klan prajurit yang ganas dan setia. Plot berpusat pada Regent Sunny, seorang pejuang yang sangat berbakat dan merupakan anggota Baron Queen yang menyelamatkan seorang anak muda misterius bernama MK yang menyembunyikan rahasia mengerikan dari masa lalunya yang kelam. Tetapi ketika Sunny membawanya kembali ke kastil untuk belajar, MK kehilangan cengkeramannya pada dirinya sendiri, seolah-olah kejahatan telah menguasai tubuh, menjadikannya penting bagi baron saingan, yaitu janda yang berniat mendominasi tanah Badland, merasa MK adalah rahasia kemenangannya. Nasib Sunny dan MK menjadi saling terkait ketika perebutan otoritas di wilayah itu meningkat dan upaya baron saingan untuk mempertahankan dominasi mereka. Sementara Sunny harus mempelajari kebenaran tentang masa lalunya serta hubungannya yang aneh dengan MK, pertunjukan ini benar-benar gila, dan aksi seni bela diri seperti lapisan gula pada kue. Film ini membawa kita ke dunia pasca kepunahan yang fantastis yang didukung oleh cerita luar biasa yang memiliki jumlah elemen supranatural yang tepat dan tikungan yang tidak terduga. Number 4. Cerita disetting setelah peristiwa ledakan nuklir ketika awan jamur dapat dilihat di langit dan kota kecil Jericho ditinggalkan dalam kegelapan total. Setelah peristiwa mengerikan ini, kota Jericho dan orang-orangnya turun ke dalam kekacauan sebagai akibat dari ketakutan akan hal yang tidak diketahui, sementara orang-orang yang tampaknya waras mulai menunjukkan kepanikan. Namun, di tengah-tengah anarki, penduduk setempat terus berusaha untuk merekonstruksi Jericho, dan dalam prosesnya, mereka menemukan diri mereka terlibat dalam pertempuran teritorial yang penuh kekerasan dengan orang-orang dari komunitas saingan. Sementara itu, penguasa baru bangsa itu berusaha untuk menempa pos terdepan di daerah itu dan orang-orang Jericho mulai bertanya-tanya tentang niat penguasa baru mereka dan mengapa kota mereka sangat penting bagi otoritas yang baru dibuat ini. Narasi berlanjut ketika penduduk kota mencari penjelasan atas ledakan dan metode bertahan hidup. Film ini memiliki pengikut kultus dan menerima umpan balik positif dari pemirsa. Pertunjukannya benar-benar fantastis dan menawan. Tentu saja, tidak semua orang akan menikmatinya sebanyak yang dilakukan beberapa orang, tetapi ini adalah pertunjukan fantastis dalam genre ini yang tidak boleh diabaikan. Number 3. Ini ada dalam seri fiksi ilmiah pasca kepunahan dunia yang dibuat oleh Robert Troughton. Konsep pertunjukan ini sudah tidak asing lagi, makhluk ekstraterestrial menyerang bumi, dan manusia berusaha untuk bertahan hidup dan melawan. Tapi apa yang membuat seri ini begitu menyenangkan adalah bagaimana ia mengelola dan menggambarkan narasi ini. Plot disetting setelah serangan alien yang mengakibatkan sebagian besar planet tidak berfungsi, dan plot inti mengikuti Tom Mason, seorang profesor yang pasangannya meninggal secara tragis dalam invasi, dan salah satu anaknya, yang merupakan bagian dari geng remaja yang diculik. Tom, yang panik untuk menyelamatkan putranya, bekerja sama dengan divisi yang bertugas membela para penyintas untuk mengumpulkan informasi tentang alien dan merencanakan serangan balik. Rencananya, bagaimanapun, tetap tidak stabil ketika mereka mengetahui bahwa mereka melawan kekuatan alien yang sangat terlatih dan bersenjata lengkap, dan mereka perlu mencari tahu mengapa makhluk-makhluk ini ada di bumi. Jika Anda menikmati fiksi ilmiah dan hal-hal akhir dunia, Anda pasti harus menambahkan ini ke daftar tontonan Anda. Tentu itu tidak akan mengecewakan Anda.
Number 2. Ini adalah seri fiksi ilmiah militer pasca kepunahan dunia yang dikembangkan oleh Ronald Moore. Serial ini dimainkan di tata surya yang jauh di mana peradaban manusia hidup di satu set dunia yang disebut 12 koloni kobal. Tetapi Cylons, peradaban robot yang dulu berperang dengan koloni, menghancurkan setiap planet dan setelah konflik seluruh armada kolonial, Battlestar Galactica adalah satu-satunya kapal bersenjata yang berfungsi yang berhasil melewati pemogokan. Fokus utama dari narasi ini adalah pada William, perwira terkemuka Battlestar Galactica, dan anggota kru lainnya saat mereka mengambil tanggung jawab membimbing sekelompok kecil individu yang melarikan diri keluar angkasa untuk menemukan wilayah ke-13 yang dikabarkan dikenal sebagai Bumi, sementara menjadi sasaran Cylons bertekad untuk memusnahkan umat manusia. 4 musim pertunjukan menampilkan beberapa plot twist dan belokan yang membuat Anda tertarik sepanjang konflik antara kolonial dan Cylons. Ada lebih banyak hal untuk dibahas mengenai acara ini, termasuk pesawat ruang angkasa yang gila, pertempuran, spesies unik, dan banyak lagi. Tetapi untuk saat ini cukup bagi pemirsa baru untuk mulai menontonnya. Cerita ini meledakkan imajinasi saya dengan orisinalitas dan banyak konsep inventif, yang dikombinasikan dengan pemahaman menyeluruh tentang cerita fiksi ilmiah. Number 1. Ini adalah seri fiksi ilmiah pasca kiamat manusia berdasarkan sebuah buku Chas Moren. Film disetting setelah peristiwa nuklir bencana yang menghapus segala sesuatu di bumi, dan satu-satunya yang selamat adalah mereka yang berada di atas 12 fasilitas luar angkasa internasional pada saat kejadian. Namun, beberapa generasi kemudian, dalam upaya menemukan solusi, para pemimpin pesawat ruang angkasa mengirim 100 narapidana muda ke bumi untuk menilai kesesuaiannya dengan tempat tinggal manusia. Para narapidana, bagaimanapun, menemukan dunia menjadi mengerikan begitu mereka tiba di sana. Tetapi masalah sebenarnya mulai muncul ketika mereka mengetahui bahwa terdapat beberapa manusia di bumi yang berhasil selamat dari bencana. Kecenderungan serial ini untuk melebihi harapan dan tumbuh seiring waktu adalah salah satu kualitas terbaiknya. Serial ini menggambarkan kemegahan terhadap tandusnya dunia pasca kiamat bumi. Meskipun tempo pertunjukan bisa tidak merata dengan beberapa tikungan cerita, ini umumnya merupakan serial pertunjukan yang layak untuk ditonton karena ceritanya yang luar biasa. Film ini sangat mewah, membawa penggemar ke dalam kemegahan sebuah kerajaan. Sekian untuk ulasan film kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan silakan berlangganan channel kami untuk melihat lebih banyak video yang berkaitan dengan saran film dan serial.